babi kecap dengan cita rasa andaliman. Pertama, kita campuri babi kecap ini banyaknya 3 kilo ini. 3 kilo. Ini babi yang sudah kita pilih, dia masih babi muda. Dagingnya masih muda. Sengaja kita pilih dagingnya masih muda dengan potongan-potongan yang begini ya. Lumayan agak besar. Ini babinya 3 kilo. Karena ini ada yang pesan, maka kita banyak masaknya sampai 3 kilo. Ini dia caranya memasak babi kecap dengan cita rasa andaliman supaya ini rasanya nikmat. Pertama kita campur dulu bawang putih. Ini bawang putih kita campur sebanyak ada kurang lebih secukupnya gitu ya, bawang putih. Kemudian kita campur lagi dengan bawang merah, aduk. Ini bawang merah ini ada 3 sendok demikian, sendok merah. Nah ini airnya, kita campur bawang merah. Kemudian ini kita masukkan garam untuk supaya dia meresap rasa asin. Ini garam kita masukkan, ya garam segini, ya tadi. Masuk, udah masuk garam. Kemudian kita cuci tangan kita membasuh tangan tadi cuci, kita aduk pakai tangan begini aja, nggak usah pakai sarung tangan, supaya merata supaya bawang merah dan bawang putih garamnya itu supaya merata meresap kepada daging yang sudah kita potong-potong ini cukup banyak ini. Karena ada orang yang memesan untuk babi kecap ini yang sudah pernah kita masak sebelumnya. Nah ini kita aduk rata supaya merata dia bawang merah dan bawang putihnya. Udah merata ini ya, sudah merata. Bawang merah bawang putih sudah merata. Bagus sekali ini merata, sama garamnya juga merata. Itu fungsinya, makanya kita aduk pakai tangan begini supaya dia benar-benar merata. Nah, supaya benar-benar merata, sudah benar-benar merata begini ya, baru ini kita ungkap, kita pindahkan, kemudian kita ungkap kepada kuali yang agak lebih besar karena dagingnya cukup banyak 3 kilo. Nah, kita ungkap tadi yang sudah diaduk tadi begini, udah rata dengan rasa garamnya. Terus ini kita ungkap, kita hidupkan apinya, nah itu sedang aja, nggak usah terlalu besar apinya. Kita ungkap dia, kemudian setelah diungkap kita masukkan air. Ini ada air putih sedikit kita masukkan supaya bumbu-bumbu tadi meresap sedikit aja, karena ini babi ini kan mengandung air juga. Nanti kalau sudah dia boleh masak sudah mengandung air juga. Nah sementara ini kita ungkap, kita tutup. Nah biar dia masak dulu, betul-betul meresap bumbunya tadi. Nah ini kita ungkap dengan apinya yang belum begitu besar lah, masih kecil, sedang, supaya dia masaknya benar-benar meresap sekali bumbunya tadi. Jangan apinya besar. Nah sementara ini kita kan akan memasak babi kecap dengan cita rasa andaliman. Ini andalimannya udah kita siapkan ini. Ini andaliman ini adalah makanan ciri khas orang kita Batak, khususnya Tapanuli Utara. Ini ambil sekepok gini aja andaliman. Ini kita blender halus. Kemudian andaliman ini nanti dicampurkan ke babi kecap supaya benar-benar mempunyai cita rasa babi kecap rasa andaliman. Di samping kita menunggu ini babi kecap sudah kita ungkap dengan bumbu bawang putih, bawang merah, garam secukupnya. Ini ada bumbu lain seperti contohnya ini bawang bombay. Bawang bombay sudah kita
iris-iris demikian rupa, kita belah lagi kecil begini. Nah, ini nanti bawang bombay, ini merupakan bumbu pelengkap. Di samping bombay ini ada jahe yang sudah kita iris-iris begini kecil. Ya, jahe ini nanti untuk campuran bumbunya. Kemudian ini ada asam potong. Asam potong ini kita ambil sebanyak 5 potong aja, supaya nanti asam itu membuat rasa babi kecap itu ada keasam-asaman. Nah, di samping asam ini sudah kita buat, ini juga ada tomat. Karena babi kecapnya 3 kilo, tomatnya boleh kita buat ini dua yang kita sudah rajang-rajang. Kemudian ini ada cabai merah yang kita iris-iris, bukan cabai merah halus, ini ada cabai merah halus juga, nanti kita campur ke bumbunya. Ini untuk bagaimana kita nanti rasa apakah kurang pedas atau tidaknya, kita campurkan dengan cabai merah yang sudah dihaluskan. Ini cabai merah ini sengaja kita rajang supaya nanti waktu pada saat babinya masak, ini cabainya kelihatan satu-satu gini. Jadi dia mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau kita lihat cabainya itu enak sekali, nanti kita lihat cabainya membuat selera makan. Sudah itu ini ada buah pala. Buah pala ini sudah kita pukul, tapi nggak begitu halus. Ini buah pala ini udah kita pukul tapi nggak begitu halus, supaya nanti kita campur buah pala supaya aromanya itu enak sekali babi kecapnya. Samping buah pala tadi ini, kita juga sudah siapkan daun salam. Ini daun salam ini penetralisir, anti kolesterol, anti asam urat juga. Gak apa-apa, daun salam ini lebih banyak gak apa-apa, karena dia kan tidak ada mempengaruhi rasa yang lain. Selain daun salam, kita sudah siapkan juga tuh ada kayu manis sudah kita belah-belah. Nanti ini kita masak seluruh tumis sebelum kita memasak babi kecap. Kemudian karena ini babi kecap, kita sudah siapkan juga kecap di sini. Kecap ini sudah kita siapkan. Nanti kita buatkan kecapnya sesuai dengan ukuran banyaknya 3 kilo babi kecap yang kita siapkan. Nah, di samping karena ini ada babi kecapnya, ada pedas, ada asam, ada kayu manis, ada jahe, ada bawang bombay, ya, ada andaliman. Ini cita rasanya membawa agak lebih pedas, supaya pedasnya itu tidak mempengaruhi rasanya itu pedas sekali. Kita harus siapkan dulu ini namanya gula aren, ya, gula merah. Karena di Medan ini gula merah. Nanti kalau kita melihat 3 kilo itu cukup segini aja 3 kilo ini udah bisa. Nanti setelah waktu kita mau rajang-rajang, ini nanti dipotong halus-halus, baru kita campurkan ke babi kecap tersebut. Namun proses untuk memasak babi kecap ini, prosesnya harus dengan cara yang benar-benar supaya itu babi kecap itu nikmat rasanya. Artinya dia juga harus mempunyai proses masak yang betul-betul menikmati. Melihatnya itu sudah nikmat, dan dia juga bisa membuat cita rasa yang tersendiri. Rasa andaliman ada, rasa asam ada, manisnya juga di situ, asinnya dengan kecap yang cukup. Sudah itu nanti kita buat ini ada daun bawang. Ini cukup daun bawang. Nah, ini kita daun seledrinya nggak usah, daun bawangnya sudah kita rajang-rajang. Nanti ini bumbu yang terakhir untuk kita masukkan. Nah, inilah prosesnya. Sementara ini masih menunggu diungkap babi kecap yang sudah terlebih dahulu tadi dicampur dengan garam, dicampur dengan bawang putih dan bawang merah. Kita tunggu ini, kita ungkap kurang lebih ya, nggak sampai 5 menit, 4 menit gitulah. Yang penting kita hanya sementara untuk meresapkan bawang merah, bawang putih dan garam tadi kepada daging babi kecap tadi yang 3 kilo kita sudah siapkan. Namun kita harus siapkan babi kecap yang muda. Mencari babi kecap yang muda itu ya dagingnya dia belum begitu merah sekali, kita pilih dia agak kepucat-pucatan, ada merah kepucat-pucatan, itu muda lah. Nah, itu yang muda, supaya nanti kita makan rasanya betul-betul empuk itu. Nah, setelah kita ungkap tadi babi kecap ini, kita buka. Ini meresap ini.
Ini warnanya ada beda dengan yang masih mentah tadi, berarti sudah meresap ini dia punya bumbu-bumbunya ke dalam daging yang sudah kita siapkan tadi dengan potongan-potongan yang sudah kita potong. Ini sepertinya sudah meresap, kita aduk lagi, kita aduk lagi biar dia benar-benar yang di atas juga nanti dia meresap. Nah, ini sudah meresap sekali nih, ya, kelihatannya dagingnya sudah berubah warnanya. Nah, sudah berubah, sepertinya dia sudah meresap sekali nih. Nah, ini dia. Nah, dengan yang sudah meresap ini kita matikan apinya, kemudian ini kita pindahkan daging ini, kita pindahkan ke kuali yang tadi tempat dia diaduk nih. Kita pindahkan ya, babi kecap ini kita pindahkan, berikut dengan kuah-kuahnya kita pindahkan semuanya. Nah, ini kita pindahkan ya, ini memang cukup lama pindahkannya karena 3 kilo ini kan sudah termasuk lumayan banyak ini. Biasanya saya masaknya hanya 1 kilo karena ini ada yang mesan, jadi terpaksa saya masak 3 kilo, dan potongannya juga saya bikin agak lebih besar ini ya, agak lebih besar supaya yang mesan juga nanti merasa puas makannya. Kalau kecil-kecil nanti kita dibilang kok pelit sekali gitu. ini kita buat agak lebih besar potongannya dari ukuran normal yang biasa kita buat. Nah, ini semuanya kita sudah masukkan ya, nah begitu. Ini sudah mau habis, ini kita masukkan nah ke kuali yang tadi tempat pengadukannya, yang diaduk dengan bawang putih, bawang merah tadi. Ini sudah mulai nih. Nah, udah enak nih. Ini pun kita lihat aja pun udah enak nih. Itu kan tuh enak sekali. Nah, kita pindahkan semuanya. Berikut dengan ada kuah-kuahnya sedikit nih, kita pindahkan ya. Ini kuahnya nanti dia sebagai bumbunya juga memasak waktu pada saat kita mulai masak babi kecap. Ini kuali kita cuci bersih. Nah, setelah tadi kita pindahin, kita hidupkan apinya. Ini kita mulai menumis, kita tumis ini. Pertama kali kita bikin minyak untuk menumis bumbunya. Ini minyaknya sedikit aja nih, untuk syarat aja. Ya cukup. Ini kita mau tumis minyaknya biar panas. Nah, kita tumis ini pertama kembali lagi seperti semula. Ini kita tumis bawang putih sama bawang merah nih. Ini bawang merahnya kita tumis lagi sedikit. Ini bawang putihnya lagi kita tumis lagi ya. Bawang putih banyak nggak apa-apa, jadi bagus untuk kesehatan ya. Kita tumis ini bawang, kita biarkan supaya dia punya aroma bawang itu benar-benar terasa itu dia. Nah, tumis ini, kita tumis ya. Ini belum begitu naik rasa aroma bawangnya. Nah, udah mulai naik tuh. Rasa bawangnya udah mulai naik ya. Kita tumis, baru setelah kita tumis ini bawangnya katanya sudah mulai bagus aromanya. Baru kita masukkan tomat. Jadi tomatnya tadi kita masukkan. Tomatnya harus lama kita masak ini. Nah, kita masukkan tomat supaya dia rasa asamnya juga bisa menetralisir ya. Nah, menetralisir, nanti rasa gulanya ada, asamnya ada, tomat kita masukkan ya. Nah, ini kita masukkan tomatnya dan harus benar-benar masak.
boleh kita tambah air sedikit. Kalaupun boleh, ini air yang sudah yang sudah kita tadi, boleh aja tambah air ini ya. Air daripada ungkapan babi kecap tadi boleh kita tambah. Nah, ini tomatnya sudah kita masukkan. Ya, tomatnya masak benar ya. Tomatnya masak cukup ya. Nah, kita biar dulu tomatnya masak. Nah, ini biar masak betul ya, biar dia bisa nyatu dengan bawang merah dan bawang putih tadi. Nah, setelah tomat ini masak, ini, sepertinya belum. Nah, kita bisa masukkan ini asam potongnya, biar sama-sama dia asam sama tomat, jadi nyatu dia. Ada 5 potong, kita masukkan, kita tumis lagi ini. Kita tambah lagi airnya supaya dia berbaur. Ini tambah airnya, air ungkapan dari babi kecap tadi ya, yang sudah diungkap. Nah, ini kita tambah aja apa-apa. Nah, ini dia. Nah, setelah ini kita masukkan sama asamnya, biar dia meresap dulu. Biar ini bumbunya memang harus benar-benar masak, betul-betul masak dia. Nah, sementara ini kita masukkanlah buah pala tadi. Buah pala cukup 3 biji aja. Kita masukkan buah pala yang sudah kita pukul, nggak begitu halus. Nah, kita masukkan buah pala. Nah, buah pala sudah masuk. Ini dia. Buah pala masuk. Kita biarkan aja dulu. Terus kita masukkanlah kayu manis. Ini kayu manis sudah kita ambil 3 potong rajang-rajang tadi. Nah, kayu manis, kayu manis kita masukkan biar dia bersamaan masak. Kayu manis, buah pala dengan tomat tadi, biar dia benar-benar keluar dia punya cita rasa harumnya kayu manis tadi tuh. Ada nih kayu manis, masuk kayu manis. Ya, aroma kayu manis itu sangat-sangat membuat kita nikmat makanya. Nah, ini kita aduk lagi, kita aduk kayu manisnya. Nah, kita biarkan ya begitu ya. Kita biarkan. Nah, biar begitu. Nah, ini kita biarkan. Boleh terus air ini, boleh aja terus air ini kita tambah nih, air dari ungkap daging tadi kita tambah. Nah, boleh. Nah, ini boleh kita tambah. Dan justru airnya tadi kita buat agak lebih banyak sedikit untuk ini, setelah ditumis untuk kayu manis ya tadi ya, biar dia terendam atau itu sepertinya udah enak sekali ini sepertinya. Nah, ini kita masak ini, menunggu ini betul-betul masak, kita beralih kepada bumbu lain. Ini dia, ini daun salam ini banyak nggak apa-apa, ini bisa obat untuk anti kolesterol, juga asam urat, bagus sekali ini. Nah, ini bisa kita campur. Nah, setelah kita campur, kita biarkan dia meresap betul supaya bumbunya nyatu. Nanti kan sudah nyatu bumbunya dengan rasa yang bagus, enak, meresap ke daging babi kecapnya, betul-betul enak sekali nanti ini. Udah, ini seperti enak sekali nih. Kita boleh rasakan dulu bagaimana nikmatnya. Kita coba boleh rasa ini bumbunya sudah bagaimana rasanya. Wah, enak sekali. Ada rasa lemak, asapnya sudah naik, itu rasanya sudah nyatu.
ada rasa sedikit pedas-pedas. Nah, ini sudah. Barulah kita masukkan ini cabai potong yang sudah kita iris-iris ini. Cabai potong kita iris-iris. Nah, kita rajang-rajang aja, jangan nanti apa. Kalau nanti kurang pedas, kita tambah dengan cabai halus. Ini kita masukkan. Nah, kita biarkan juga. Kita masak, kita biarkan biar keluar rasa khas cabenya itu. Itu dia. Nah, setelah itu, setelah cabai kita masukkanlah lagi jahe yang sudah kita iris-iris. Ini jahe, nanti enak kali ini. Jahe ini pada saat kita makan, dagingnya, tergigit jahenya, terasa enak sekali. Banyak aja segawan jahe. Dari jahe ada segini, sebesar gini, potong aja. Gak apa-apa, supaya juga sehat. Dan ini jahe juga fungsinya juga membuat panas badan. Kita masukkan aja dah. Kita tambah lagi airnya. Ini tuh airnya enak, airnya fungsi untuk nambah-nambah tuh. Nah, tambah lagi. Itu fungsi airnya. Kita tambah. Ya. Setelah ini masuk jahenya, kita biarkan dia masak. Dia bumbunya harus betul-betul masak betul, jangan sampai tidak masak, supaya bumbunya itu benar-benar nanti menjadi nyatu untuk masuk ke daging ini. Nah, ini kita ada siapkan gula merah. Gula merah ini sedemikian besar aja. Kita rajang-rajang ini, kita rajang-rajang supaya dia cepat nyatu. Kita rajang-rajang ya, kita rajang-rajang supaya dia cepat nyatu. Kita iris begini ya. Iris. Ya, udah kita iris. Ini memang masak babi kecap ini harus betul-betul mempunyai cita rasa tersendiri. Banyak orang masak babi kecap tapi sepertinya rasa-rasa biasa aja gitu kan. Ini ada rasa andaliman dengan takaran bumbu yang betul-betul pas. Nah, ini kita sudah mendidih, kita masukkan ini. Nah, kita masukkan, kita aduk lagi. Nanti di sini baru kita tahu apakah garamnya perlu ditambah. Nah, kita biarkan. Nah, ini dia. Nanti gula merah itu juga fungsinya untuk supaya kental, nanti dia punya bumbu apa aja, kuah babi kecap ini. Nah, kental, tambah lagi airnya. Inilah fungsi airnya tadi, tambah. Ya, sudah ini, sudah. Kita biarkan aja, biar dia masak. Kita biarkan sementara. Udah tadi sudah kita masak. Kita boleh rasakan lagi bagaimana rasanya dan apa yang kurang ini di dalam bumbu. Kita rasakan lagi sedikit. Wah, udah enak sekali bumbunya. Sepertinya kurang pedas. Ini kita tambah aja. Kalau kurang pedas ya, kita tambah nih cabai halus. Ini. Cabai halus sedikit aja. Udah cukup. Rasanya udah cukup. Cabai halusnya, jangan pedas sekali. Nah, ini kita aduk lagi. Sudah kita aduk cabenya. Nah, kita aduk sedemikian. Barulah kita masukkan ini dia andalimannya. Ini andalimannya. Kita masukkan. Nah, udah bagus ini. Nanti andalimannya itulah yang membuat rasa aromanya itu betul-betul kita nikmati bakarannya. Kita biarin aja, kita biarin apinya nggak kita besarkan sedikit supaya dia mendidih masaknya. Nah, udah, kemudian
sudah, kita masukkan andaliman, kita aduk lagi sedemikian, terus kita aduk ya. Ini sudah merata ini sepertinya bumbunya. Kita boleh rasa lagi, memang dia harus kita rasa-rasa supaya tahu ukuran mana yang kurang. Udah ada cita rasa pedasnya. Udah itu baru kita masukkan ini bawang bombay. Banyak aja nggak apa-apa. Semua ini makanan yang sehat. Bombay, bawang bombay kita masukkan. Banyak aja nggak apa-apa. Tadi ada satu bawang bombay yang begini besar, saya sengaja potong-potong, rajang-rajang. Masukkan aja bawang bombay, nggak apa-apa. Kalau sudah bawang bombaynya nyatu dengan bumbunya, justru bawang bombay itu enak. Pada saat kita gigit, itu bawang bombay ada rasa manis, asam, pedas. Justru di situ membuat tertariknya makanan ini. Tuh. Nah, kita biarkan dulu bawang bombaynya supaya dia agak lebih lembut. Kita biarkan bawang bombaynya. Kita biarkan. Nah, kita biarkan. Nah, itu dia. Bawang bombaynya sudah nyatu dengan bumbunya. Nanti bawang bombay itu enak. Digigit dia renyah, agak renyah sedikit, cerek. Ada asam, ada manisnya bawang bombaynya. Itu dia. Nah, setelah ini bawang bombay kita masukkan. Nih, sendoknya kita pinggirkan dulu sebentar. Barulah kita masukkan ini. Bumbu kecap ini masuk. Nih. Kita masukkan dia. Udah. Wah. Tuh. Itu dia. Kita aduklah ini supaya merata dia benar-benar. Wah, ini dia. Rasa andaliman babi kecap, rasa andaliman. Ini dia. Bumbunya pedas, asamnya ada, rasa manisnya ada, terus aroma kayu manisnya juga sudah cukup. Aroma andalimannya lagi, wah, kita aduk rata aja. Ini sengaja kita aduk rata, habis rata nih. Wah, tuh cabai merahnya kelihatan, cantik dia. Cabai merahnya itu membuat tertarik kita dia. Semuanya membuat tertarik. Waduh, enaknya. Saya lihatnya aja pun sudah mau makan lagi nih. Waduh, enak. Nah, ini dia. Ini setelah begini kita tutup lagi. Kita tutup kurang lebih hampir nggak sampai 5 menit untuk meresapkan bumbunya. Nah, itu bumbu. Kita tutup supaya meresapkan bumbunya. Setelah kita aduk rata, kita tutup. Tutup ya. Kita tutup tuh, biar aja. Udah kita biarin aja. Kurang lebih hampir 3 menit aja lah. Nah, 3 menit itu fungsinya untuk meresapkan bumbunya ke dalam daging serat dagingnya. Jadi serat daging itu sudah meresap bumbu daging. Ini kita mau nikmati babi kecap yang kita masak tadi. Waduh, ini daging khasnya, ada minyaknya juga ya. Bumbunya walaupun sudah kental begini tapi masih juga kelihatannya begitu enaknya sekali. Wah, ini opung makan dulu, berdoa dulu. Amin. Jadi opung makan dulu masakan opung ya. Babi kecap masakan opung juta. Ini aduh. Nikmatnya. Wah.
Waduh, bukan membanggakan masakan sendiri, tapi memang betul-betul nikmat. Sungguh nikmat, sungguh nikmat, enak sekali. Hmm. Ini ada minyaknya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Gulanya khasnya tadi, kita makan. Wah, enaknya. Ciri khas tersendiri dari mana terasa, jahenya juga ada di dikit dari terasa, kuahnya cukup nikmat, ada rasa asam manis. Sepertinya milih kuahnya dulu, milih bumbu-bumbunya dulu. Mana nih bumbunya? Ini kayu manisnya ada ikut satunya. Ini dia. Kita rasanya enak sekali. Luar biasa. Tabunai. Enak. Kita akan tepung juntak. Nanti kirim sama cucu ke Surabaya. Biar cucu juga makan rasa masakan opung. Mantap.